Pemirsa, putra sulung Amin Rais mengalami tabrakan beruntun di kilometer 112 ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat pada Minggu dini hari tadi. Korban mengalami luka berat. Video amatir milik warga ini memperlihatkan ketika petugas kepolisian dan tol Cipali mengevakuasi Ahmad Hanafi Rais, putra sulung Amin Rais yang mengalami kecelakaan di tol Cipali Subang. Kecelakaan bermula ketika Toyota Alphard bernomor polisi B1612 WMV yang ditumpangi korban melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Namun tiba-tiba di kilometer 112,900, tepatnya di wilayah Kecamatan Cibogo, Subang, mobil Alphard ditabrak kendaraan dari belakang dan lajunya terdorong sehingga menabrak kendaraan berat yang ada di depannya. Namun kendaraan yang menabrak melarikan diri. Akibat kecelakaan ini, putra sulung Amin Rais mengalami luka berat, sementara pengemudi Ferdian Yuda Pratama mengalami luka ringan. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Tamrin Purwakarta, sementara kendaraan dievakuasi ke Polsderek Cilameri Subang. Drivernya, Mas. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 3.000 pengunjung kembali memadati kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu pagi. Petugas keamanan disiagakan untuk mengawasi pengunjung agar tidak lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Wisata Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Taman Mini beroperasi sejak pukul 6 pagi hingga 4 sore dan terbuka untuk berbagai aktivitas seperti wisata, bersepeda, dan olahraga. Tidak ada perubahan harga tiket wisata di jam normal pada fase PSBB transisi kali ini. Namun pemirsa, tiket setengah harga diberlakukan bagi pengunjung yang datang di bawah jam 7 pagi. Dan pagi tadi Taman Mini didominasi oleh warga yang memanfaatkan waktu untuk bersepeda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah petugas disiagakan untuk mengingatkan pengunjung yang lalai akan protokol kesehatan. Nah, kami akan mengajak Anda ke Taman Mini Indonesia Indah. Sudah ada Bayu Pradana di sana. Ya Bayu, wisata apa yang paling favorit di Taman Mini di saat PSBB transisi ini? Ya, Wilson dan juga Deta, memang berbagai wisata menjadi destinasi bagi para pengunjung yang memang sudah semakin siang ini semakin ramai. Kita lihat di sini sudah ada pengunjung yang sedang asyik bermain di Taman Burung dengan segala aktivitasnya. Kalau pagi tadi memang pengunjung yang bersepeda dan juga melakukan aktivitas olahraga ini mendominasi Taman Mini, namun semakin siang semakin banyak keluarga yang memang sengaja bertamasya untuk berekreasi di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan juga salah satu di Taman Burung ini yang menjadi pilihan mereka. Dan juga kalau dari data yang kami dapatkan, memang sejak Sabtu kemarin terjadi peningkatan. Di mana dari hari Senin Taman Mini Indonesia Indah ini sudah dibuka tanggal 12 dan hingga Jumat tercatat ada 500 hingga 700 pengunjung saja. Namun pada hari Sabtu ini tercatat sudah mencapai 3.000 pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan sedangkan dari data pagi tadi yang kami dapatkan bahwa sejak pagi tadi sudah ada 3.000 ini, artinya pada minggu ini terdapat potensi bahwa terjadi peningkatan pengunjung hingga nanti siang. Dan salah satu aktivitas adalah seperti ini nih, bermain dengan burung seperti yang saya lakukan, di mana Anda hanya perlu merogoh kocek untuk kembali membayar di Taman Burung ini sebesar 30.000. Sementara untuk berfoto dengan burung seperti ini, Anda hanya merogoh kocek sebesar Rp5.000. Wilson dan Deta. Baik, terima kasih Bayu, seru sekali yang main di sana, tetap jaga jarak dan pakai masker, jangan lupa. Pemirsa, dengan terus meningkatnya kasus positif corona, masyarakat juga harus semakin meningkatkan kedisiplinan saat menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu berbagai aturan ditetapkan pemerintah, termasuk sanksi tegas bagi pelanggar. Jumlah orang terinfeksi corona di tanah air belum menunjukkan penurunan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar menghambat laju penyebaran virus itu. Di antaranya dengan menerbitkan peraturan dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Dalam Pergub DKI nomor 88, salah satu butir di dalamnya menyebutkan bahwa pengguna mobil pribadi wajib menggunakan masker meski tidak sedang membawa penumpang.
anehnya peraturan ini, kata petugas, apabila merokok, misalnya di tempat umum, itu boleh saja, asal jaga jarak. Sedangkan saya sendiri di dalam mobil, tidak ada orang lain, kaca tertutup ber-AC, itu membahayakan orang lain katanya. Namun demikian terdapat sanksi mengenai penggunaan masker. Ketentuan mengenai sanksi juga diatur dalam Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Warga diharuskan menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu ketika berada di luar rumah, termasuk saat menggunakan kendaraan bermotor. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi kerja sosial selama 1 jam atau denda paling banyak Rp250.000. Jika melanggar 3 kali dan seterusnya, akan dikenai sanksi kerja sosial selama 4 jam atau denda paling banyak Rp1 juta. Partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencegah penyebaran COVID-19, di antaranya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak cukup memakai masker, cara memakai masker itu juga harus diperhatikan. Karena kalau salah memakai masker hasilnya juga nggak maksimal dan bisa tetap terkena virus corona. Betul sekali. Nah ini kita punya informasi mengenai cara memakai masker yang benar agar kita bebas dari sanksi dan juga denda. Kita lihat cara pemakaian yang pertama. Seperti apa ini Wawasan? Memakai masker yang tidak menutup dagu. Berarti harus pas ya maskernya. Betul sekali. Seperti ini pemirsa. Hidung dan dagu tertutup, ini harus seperti yang Deta lakukan. Nah selanjutnya, masker tidak terlalu longgar, artinya harus ketat di kanan dan juga di kiri. Karena biasanya kalau kita pakai masker medis itu kan agak longgar, bisa diakalin dengan talinya itu diikat 2 kali, disilang. Betul, saya akan peragakan sedikit, misalnya terlalu longgar, pemirsa bisa silang seperti ini. Betul. Lalu dikaitkan ke daun telinga. Nah seandainya masih longgar juga, mungkin bisa diikat di belakang, baru dikaitkan ke daun telinga. Ya, betul. Nah, selain itu juga ini ada kencangkan ikatan elastis masker agar masker dapat menutup bagian hidung, dagu, dan juga serta pipi bagian bawah Berarti tadi. benar-benar tidak boleh ada celah ya, karena droplet itu takutnya tertular melalui longgar dari masker tersebut. Dan yang penting kalau pakai masker itu kadang ada sebuah kesalahan. Ketika berbicara, maskernya diturunin. Nah, seperti ini juga tidak boleh pemirsa, karena masker adalah fungsinya menahan droplet. Jadi walaupun berbicara pun tetap harus dipakai seperti ini, menutupi bagian atas dagu, hidung, dan juga dagu juga tertutup. Betul sekali. Jadi kalau misalnya ngobrol justru harus pakai masker ya. Nah, ada juga satu tips bagi pemirsa, mungkin jika lagi makan bareng-bareng di satu meja meskipun sudah berjarak, tapi saya ada tipsnya ini yang saya baca dari beberapa portal di mana untuk yang makan ini dilakukan secara bergantian. Jadi ketika satu orang makan, otomatis dia akan mencopot masker, dia makan terlebih dahulu. Nah, setelah yang makan sudah selesai, temannya silahkan buka masker, dan teman yang sudah makan tadi pakai masker lagi. Jadi hanya satu orang yang membuka masker pada saat bersama. Betul sekali. Nah, saat mencopot masker ini juga penting, karena biasanya tangan kita kan tidak sempat cuci tangan atau lupa memakai hand sanitizer. Jangan langsung ditarik di bagian tengah. Pegang dulu pemirsa talinya seperti ini, dicopot, lalu kalau bisa kita punya plastik yang steril ataupun tempat untuk menyimpan masker tersebut. Seperti ini, jadi tidak boleh dipegang tengahnya, dilipat seperti ini dan disimpan dengan rapi saat kita makan ataupun juga melakukan aktivitas lain. Betul sekali, dan tentunya jangan lupa juga untuk sebenarnya yang dianjurkan melepas masker ini hanya setiap 4 jam sekali. Jadi ada satu masker dipakai 4 jam, sisanya harus diganti. Dan juga jangan lupa untuk dicuci yang bersih dan juga menggunakan standar yang sesuai dengan standar dari WHO. Betul sekali. Sebelum mencuci juga bisa direndam dulu dengan air panas, baru kita menggunakan deterjen ataupun juga sabun pencuci lainnya. Nah, ini diharapkan informasi ini menjadi tips yang sangat baik bagi pemirsa, karena walaupun kita sudah berbulan-bulan menggunakan masker, tapi terkadang masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana sih menggunakan masker yang tepat, terutama pada saat melepas, memakai, dan juga menyimpannya. Betul sekali, dan pemirsa, kita juga masih punya informasi menarik lainnya seperti bercocok tanam ini yang menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga di masa pandemi ini dan juga tentunya untuk menambah penghasilan. Betul sekali. Selengkapnya di iNews Siang, tetaplah bersama kami.